memalingkan telinga dari kebenaran. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat. Sebaliknya, mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Mereka akan menutup telinga terhadap yang benar, tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng. Sahabat-sahabatku, hal inilah yang terjadi dewasa ini, di mana orang datang ke gereja tidak mencari ajaran yang sehat dan benar. Mereka tidak mencari Injil yang benar, tetapi mereka justru mencari gereja dan pengkhotbah yang hanya bisa menyenangkan hati mereka, yang hanya bisa menyenangkan telinga mereka. Di mana ketika pengkhotbah tidak lagi mengajarkan Injil kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi justru hanya membual dengan segala omong kosongnya, di situ justru mereka itu suka dan senang. Mereka lebih senang menerima kepalsuan. Dan ketika ada seorang pengkhotbah benar yang mengajar mereka dengan benar, memberikan ajaran yang sehat dan benar, justru mereka tidak suka, mereka membencinya, dan bahkan ekstrimnya ya, mereka meninggalkannya. Banyak orang tidak sadar dengan apa yang mereka mau dan cari itu. Padahal itu semua tidak berguna. Justru hal tersebut dapat merusak dan menghancurkan jiwa mereka sendiri. Satu contoh, ketika Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa setiap kita yang percaya itu harus memikul salib, tetapi mereka mencari ajaran di mana mereka tidak lagi harus atau tidak perlu lagi memikul salib. Wow, luar biasa bukan? Hal ini bukan saja tidak benar, tapi ini dengan jelas sudah berlawanan atau melawan firman Tuhan. Di sini mereka sudah meremehkan ajaran Kristus. Kenapa mereka tidak menyukai dan bahkan membenci kebenaran? Kenapa mereka memalingkan telinganya dari kebenaran? Karena kebenaran akan menelanjangi kejahatan mereka. Itulah sebab telinga mereka menjadi risih dan gatal jika harus mendengarkan ajaran yang sehat dan benar. Dan mereka lebih memilih tertipu dengan dongeng atau bualan atau omong kosong untuk mengisi otak mereka. Dan kalau sudah seperti ini sahabat-sahabatku, jelas bahwa sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang Kristen KTP. Mereka hanya mengaku sebagai orang Kristen, namun sejatinya mereka itu jauh daripada Kristus. Kristus yang sang pengajar kebenaran sejati. Namun mereka justru tidak menyukai ajaran kebenaran yang benar. Mereka lebih menuruti hawa nafsu mereka daripada memikirkan kehendak Tuhan. Sahabat-sahabatku, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa begitu banyak orang sekali mendengarkan hal-hal yang menyenangkan dan menghibur. Suka sekali dengan hal-hal yang bersifat pujian dan sanjungan. Suka sekali mendengar kata-kata manis dan enak untuk didengar, tanpa memperhatikan apakah yang didengarnya itu benar atau tidak. Mereka lebih suka mendengarkan tema-tema khotbah yang hanya memuaskan telinganya. Khotbah tentang berkat, kekayaan, kelimpahan, kenyamanan. Nah, itulah yang dicari-cari banyak orang. Sedikit orang yang mau mengarahkan telinganya untuk mendengarkan khotbah keras ya, yang berisikan tentang teguran, seruan pertobatan, doktrin-doktrin yang sehat, atau khotbah yang membongkar dosa. Sedikit orang yang mau ditegur, dinasihati, dan dikoreksi kesalahannya. Itulah keadaan manusia di zaman sekarang ini. Yang dicari bukan lagi kebenaran, namun hal-hal yang memuaskan telinga dan yang sesuai dengan kehendak pikiran mereka sendiri. Ketika sedang mengalami masalah yang berat, orang itu lebih suka datang kepada dukun, orang pintar, atau peramal untuk minta nasihat dan solusi untuk masalah yang dialaminya, daripada mereka datang kepada hamba Tuhan. Karena kalau datang kepada hamba Tuhan, pasti yang didengarnya adalah teguran dan diminta untuk bertobat. Di sini mereka merasa seakan bukan itu yang mereka cari dan perlukan. Ahab, Raja Israel, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Mika, karena menganggap bahwa Nabi ini selalu mengatakan hal-hal yang buruk dan negatif tentang dirinya. Karena dikatakan, aku membenci dia, sebab aku tidak pernah ia nubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Ahab tidak suka jika dirinya ditegur, dikoreksi, dibongkar dosanya, atau mendengar hal-hal yang buruk tentang akibat dosa.
Karena itu dia rela bersusah-susah untuk mengumpulkan 400 nabi yang mau memberikan nasihat dan nubuatan yang manis dan sedap untuk didengarnya. Padahal itu semua hanya sekedar untuk membuatnya senang. Nah, berbeda lagi dengan Yosafat, Raja Yehuda, yang lebih mengutamakan petunjuk dari Tuhan, sekalipun mungkin itu yang didengarnya adalah sebuah teguran keras. Nah, akibatnya Ahab tewas dalam peperangan melawan orang Aram, sedangkan Yosafat selamat. Itu bisa dibaca dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 26-40. Sahabat-sahabatku, ucapan yang menina-bobokan itu membuat orang menjadi terlena dan kemudian hancur. Untuk itu, jangan memalingkan telinga dari kebenaran dan jangan membenci teguran. Selagi masih ada waktu, sadar dan bertobatlah, sahabat-sahabatku. Jika ada di antara kalian yang sampai saat ini masih memalingkan telinganya dari kebenaran, dan jangan lagi kalian memalingkan telinga kalian dari kebenaran, karena doktrin yang benar, ajaran yang benar itu berkontribusi pada kesehatan jiwa dan keselamatan kalian sendiri. Dan bersyukurlah kalian pada Tuhan jika hari ini kalian sudah dipertemukan dengan seorang pelayan atau pengajar kebenaran yang benar, mengajarkan ajaran yang sehat dan benar. Bersyukurlah juga jika telinga kalian itu tidak risih dan gatal saat menerima dan mendengarkan ajaran yang sehat dan benar itu. Haleluya, amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.